Nah ini sudah selesai, artinya sudah dikirim 3 nama. Mau dikata apa lagi gitu Tengku Muhar? Betul, betul. Apa kira-kira langkah? Ya. Apakah menyurati menteri untuk tidak menerima? Atau ini pernah terjadi kan? Ketika Abu Dr. Jenny dulu gubernur, mengusulkan beberapa nama kan ditolak oleh menteri. Jadi menurut Tengku Muhar, proses yang dilakukan atau proses seleksi yang dilakukan oleh pemerintah Aceh dalam hal ini PJ Gubernur Aceh ini bisa disebut melanggar aturan? Ya, kalau saya lihat terjadi pelanggaran di sini. Ada semacam pemaksaan. Gitu, pemaksaan ya. Ada pemaksaan terkait dengan tugas, fungsi, kewajiban dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Gitu ya. Menurut saya itu cacat secara hukum. Cacat secara hukum. PJ Gubernur Aceh tidak cukup memiliki legal standing. Tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Alasannya apa? Itu tadi. Karena PJ Gubernur Aceh itu memiliki kewenangan yang terbatas. Gitu. Ya. Kewenangan untuk merekrut, membentuk panitia tim seleksi, itulah tugas gubernur pilihan rakyat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, proses perekrutan kepala BPMA di Aceh akhirnya bermuara pada pengiriman 3 nama yang dilakukan oleh pejabat Gubernur Aceh kepada Menteri ESDM di Jakarta. Kalau kita mau jujur, proses pengiriman ini tentu saja tidak semulus yang dibayangkan. Ada intrik yang terjadi di antara kisi-kisi proses rekrutmen tersebut. Mulai dari penundaan, pemaksaan kepala yang dilakukan oleh mantan PJ Gubernur Aceh Bustami Hamzah terhadap orang-orangnya atau ingin menunjuk orang-orangnya, hingga adanya surat dari Haji Muzakir Manaf atau akrab disebut Mualim sebagai komisi pengawas BPMA sekaligus Gubernur Aceh terpilih. Proses ini kemudian bergulir di ranah Parlemen Aceh. Beberapa anggota DPR Aceh memberi komentar. Salah satunya adalah Tengku Haji Muharudin, SOSI MM atau Magister Manajemen. Beliau adalah anggota DPR RI dari Partai Aceh yang juga Ketua Komisi 1 DPR Aceh periode 2024-2029. Itu sebabnya menyoal proses rekrutmen kepala BPMA menjadi isu yang menarik untuk terus kita bahas. Karena itu malam ini saya mengundang Tengku Muharudin. Beliau tentu saja bukan pemain baru di Parlemen Aceh. Pada beberapa periode lalu beliau sempat bahkan menjadi Ketua Parlemen Aceh. Jadi saya kira narasumber saya malam ini sangat berkompeten dan memahami soal itu. Kita coba gali dari Tengku Muhar. Assalamualaikum Tengku Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin langsung aja nih Tengku Muhar. Di salah satu media lokal dan beberapa media Anda menyebutkan sebaiknya PJ Gubernur Aceh menghargai permintaan Mualim. Begitulah kira-kira terkait dengan pemilihan atau proses rekrutmen kepala BPMA. Dari catatan kami dari beberapa proses sebelumnya, proses kali ini yang kayaknya sangat begitu seksi. Apakah karena baru selesai kontestasi politik atau bagaimana menurut Anda? Terima kasih Pak Saleh atas pertanyaannya. Mencermati dinamika beberapa hari yang lalu bahwa seperti yang Pak Saleh sampaikan tadi, ada semacam permintaan dari gubernur terpilih untuk menunda proses seleksi yang sedang dilakukan oleh tim sel terkait dengan pencalonan kepala BPMA. Nah, saya melihat bahwa sebelumnya sudah pernah dikomentar oleh Ketua Komisi 3 DPR Aceh, yaitu Bu Aisyah Muin. Kemudian juga ada kawan kita dari Sekretaris Komisi 3 juga sudah menyuarakan hal yang sama. Benar. Lalu saya lihat selama beberapa hari kemudian itu ada permintaan resmi dari Mualim yang kemudian disurati
ya, Kementerian SDM, ya kemudian diteruskan kepada Presiden. Gitu. Nah, artinya ini sesuatu yang serius menurut saya. Gitu. Nah, karena Mualim yang memohon secara resmi, beliau adalah sebagai komisi pengawas di BPMA, yang kemudian juga kita tahu bersama bahwa juga beliau adalah salah satu gubernur terpilih, ya, pilihan rakyat pada saat pilkada serentak di tahun 2024 kemarin. Nah, saya pikir dua hal yang menarik. Satu sisi beliau sebagai Komwas di BPMA, yang kedua adalah beliau sebagai salah satu gubernur terpilih yang diberikan mandat oleh masyarakat Aceh. Tentu dalam hal ini memiliki tanggung jawab yang besar untuk kemudian menentukan kepala BPMA ke depan, yang kita harapkan mudah-mudahan ini akan terjadi chemistry antara visi gubernur dengan kepala BPMA yang akan duduk ke depannya. Ini cerita-cerita 5 tahun ke depan, Pak Saleh. Tentu ini tidak sederhana menurut saya, ya. Tidak sederhana. Oleh karena itu saya melihat statement yang dilakukan ataupun yang disampaikan oleh saudara PJ Gubernur Aceh, bahwa beliau juga mengatakan beliau sudah mengirimkan 3 nama itu. Sudah mengirimkan 3 nama ke Menteri SDM, tinggal kemudian menunggu menunggu penetapan dari Kementerian SDM. Nah, konteks itulah kemudian tergerak saya selaku Ketua Komisi 1 yang membidangi pemerintahan, politik, dan hukum, gitu ya. Artinya kalau cerita teknis BPMA, Pak Saleh, saya nggak masuk. Itu internal mereka lah, ya. Itu ranah Komisi 3. Komisi 3. Ya. Tapi saya hanya menyoroti soal pengisian tenaga ASN, ya, atau jabatan struktural yang ada di lingkungan pemerintah Aceh, juga terkait dengan tenaga fungsional, begitu. Jadi sehingga saya coba memberikan statement bahwa kalau kita lihat kedudukan hukum, ya, sebagai PJ Gubernur Aceh dengan gubernur pilihan rakyat, itu tentu memiliki kekuatan ataupun memiliki 2 dimensi yang berbeda. Antara PJ dengan definitif. Benar. Artinya kalau cerita PJ Gubernur Aceh ini, dia kan memiliki kewenangan ataupun tugas yang diberikan oleh undang-undang lama ini, yaitu Permendagri nomor 4 tahun 2023. Artinya di sini ada pembatasan, Pak Saleh. Ya, pembatasan terkait dengan kewenangan ataupun kewajiban tugas sebagai PJ gubernur, gitu ya. PJ sebagai wali kota, bupati, segala macam. Nah, di sini ada pembatasan. Nah, tentu dalam mengeksekusi ataupun memberikan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pemerintahan, ini juga saya pikir harus hati-hati. Nah, gitu. Artinya kalau kita melihat hierarki undang-undang, pasal 156 Undang-Undang Pemerintah Aceh terkait dengan sumber daya alam, gitu ya, yang ada di laut ataupun di darat, yang kemudian kita lihat pasal 160, ya, yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam minyak dan bumi, gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat bahwa pemerintah dengan pemerintah Aceh, ya, kalau kita lihat di UPA itu, yang kemudian dapat membentuk satu badan, ya, yang kemudian ditetapkan bersama dengan pemerintah pusat. Ya, PP. Ya, kemudian dijabarkan dalam PP 23 tahun 2015. Ya, kita tahu bahwa kesepakatan pemerintah dengan pemerintah Aceh yang kemudian melahirkan suatu badan, yaitu BPMA itu sendiri. Nah, saya melihat, kalaulah kita melihat kewenangan yang kita sebutkan tadi dengan Permendagri 4 tahun 2023 itu, tentu seorang PJ Gubernur itu memiliki keterbatasan. Nah, menarik dalam hal ini kalau menurut saya, ya, maka saya meminta kepada seorang PJ Gubernur Aceh untuk lebih hati-hati, gitu. Tidak kemudian mengambil sikap yang tergesa-gesa atau tergopoh-gopoh. Karena ini cerita 5 tahun ke depan. Kalau kita lihat di PP 23 2015 tersebut, di sini juga diberikan ruang kepada saudara PJ Gubernur Aceh, bahwa kemudian ketika katakanlah terjadi kekosongan atau berakhir masa jabatan kepala BPM Aceh, gubernur dapat melakukan perpanjangan. Dan itu sudah dilakukan. Ya, betul. Syukur sudah dilakukan. Gitu. Saya pikir stop di situ. Bahwa tugas PJ Gubernur itu sudah mengantarkan
atau sudah mengisi kekosongan itu sampai kemudian batas pelantikan gubernur terpilih nanti. Jadi menurut Tuku Muhar, proses yang dilakukan atau proses seleksi yang dilakukan oleh pemerintah Aceh dalam hal ini PJ Gubernur Aceh ini bisa disebut melanggar aturan? Ya, kalau saya lihat terjadi pelanggaran di sini. Artinya ada semacam pemaksaan. Oh, pemaksaan ya. Ya, ada pemaksaan terkait dengan tugas, fungsi, kewajiban dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, gitu ya. Artinya kalaulah kita cerita secara fair, begitu, bahwa kita sudah memiliki gubernur terpilih hari ini, yang insya Allah mungkin di Februari 2025 ke depan, sisa waktu hanya beberapa puluh hari lagi. Boleh kita katakan, walaupun belum ada pelantikan, secara de facto de jure udahlah. Karena tidak ada gugatan di MK kan? Artinya kalau kita lihat dengan sudah terpilihnya gubernur Aceh pilihan rakyat atau katakanlah elected official gitu ya. Sementara posisi PJ gubernur itu sebagai appointed official. Artinya jabatan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Gitu. Berbeda kemudian dengan seorang gubernur yang diberi langsung atau diberikan mandat oleh rakyat Aceh. Gitu. Artinya kalau kita cerita fair atau kita cerita secara etika, moral dalam berpolitik, saya pikir PJ gubernur Aceh itu cukup melakukan perpanjangan tadi. Usulan perpanjangan setelah itu. Untuk mengisi Tapi di beberapa media beliau mengatakan ini sebagai bentuk kecintaan beliau kepada Aceh. Betul. Ini gimana? Betul. Tapi juga beliau harus melihat bahwa beliau akan berakhir jabatannya itu di Februari ke depan. Gitu. Artinya sisa waktu hanya 1 bulan lebih. Gitu kan. Artinya kalau kita merujuk kepada sisa masa jabatan beliau, yang kemudian kalau cerita seleksi yang dilakukan oleh tim pansel hari ini cerita kepentingan 5 tahun ke depan. Gitu kan. Artinya di sini kan kalau kita cerita fair di sini, biarlah gubernur terpilih nanti akan mengatur ini. Ini belum lagi kita coba membedah latar belakang atau rekam jejak tim pansel ya. Benar. Apakah sangat memahami atau tidak gitu ya. Betul. Makanya saya mencoba menganalisa juga ya beberapa turunan hukum tadi itu, apakah itu PP 23, kemudian di UPA itu sendiri, kemudian Permendagri segala macam. Maka saya berkesimpulan bahwa seleksi yang dilakukan oleh PJ Gubernur Aceh dengan membentuk tim sel untuk tim penjaringan ya untuk menguji kelayakan, kepatutan segala macam, menurut saya itu cacat secara hukum. Cacat secara hukum. PJ Gubernur Aceh tidak cukup memiliki legal standing. Tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Alasannya apa? Itu tadi. Karena PJ Gubernur Aceh itu memiliki kewenangan yang terbatas. Gitu. Kewenangan untuk merekrut, membentuk panitia tim seleksi, itulah tugas gubernur pilihan rakyat. Bukan seorang PJ gubernur yang duduk oleh Kementerian Dalam Negeri. Menurut Tengku Haji, ini kan sebenarnya PJ ini sudah sangat survive ya. Betul. Maksud saya PON sukses, pilkada juga sukses. Betul. Tapi kok di akhir-akhir dalam tanda petik terjebak pada persoalan-persoalan kecil. Ini kenapa ini menurut Tuku Muhar? Sebagai seorang politisi, kita melihat di kacamata politik lah. Apa pembisiknya atau informasi yang diberikan tidak sempurna, tidak utuh atau bagaimana? Dalam konteks manusia saya pikir semua kita punya nafsu, gitu ya. Maka saya menyarankan kepada saudara PJ Gubernur Aceh, sudahlah, gitu kan. Dengan sisa waktu hanya sebulan lagi, saya pikir biarlah selesai nanti dengan soft landing. Gitu. Tidak kemudian terjadi polemik, terjadi persoalan-persoalan yang kemudian saya pikir tidak ada baiknya lah untuk Gubernur Aceh lebih baik. Kecintaan beliau untuk Aceh, saya pikir perlu kita apresiasi. Juga prestasi beliau yang kita sampaikan kemarin itu kita sangat survive dengan perhelatan PON kemarin PON kemudian pilkada kemudian pilkada juga sukses dilaksanakan. Udah saya pikir torehan prestasi tersebut itu jangan kemudian dikotori dengan nafsu-nafsu sesaat. Ada sedikit bocoran sedikit bocoran dari sumber saya mengatakan kalau kita lihat dari tes potensi akademis dan lain-lainnya ke 66 calon ini bagus. Cuma di wawancara yang pada akhirnya mereka jatuh. Nah kan kita pahami bersama lah kalau wawancara itu kan banyak nilai subjektifnya kan. Benar. Saya pikir tidak bisa kita pungkiri bahwa ada unsur politis di dalam. Ada unsur politis. Tuku Muhar membaca itu. Betul. Tentu ada kepentingan.
Semua kita ada kepentingan. Masuk PJ Gubernur, barangkali ya. Barangkali. Ya, semua kita saya pikir fair lah lama ini. Kita tahu lah. Tapi kalau beliau mengatakan tidak punya kepentingan, hanya semata-mata untuk Aceh? Ya, saya pikir kalau memang betul beliau tidak ada kepentingan, cukup dengan memperpanjang sisa jabatan atau kekuasaan tadi. Kepala yang lama ya. Benar. Sampai kemudian dilantik Muhammad Faisal. Benar. Saya pikir cukup di situ tugas PJ Gubernur Aceh. Ya, hanya mengisi kekosongan tadi sampai kemudian dilantiknya gubernur terpilih. Ya, Tengku Muhar. Saya sendiri kenapa saya katakan proses rekrutmen atau penjaringan kepala BPMA tahun ini begitu sangat menyita perhatian dan seksi. Betul. Ini kan tentu tidak lepas juga dari persoalan PJ yang lalu ya. PJ yang lalu, kemudian dia seharusnya 24 November 2004 selesai. Harusnya dia Juni sudah melalui proses, tapi itu tidak dilakukan. Malah dia mengusulkan sohibnya untuk menggantikan ini dengan alasan tidak cakap, tidak komunikatif. Itu yang kemudian membuat suasana sepertinya menjadi agak menarik untuk menjadi perhatian publik. Nah, ini sudah selesai, artinya sudah dikirim 3 nama. Mau dikata apa lagi gitu Tengku Muhar? Apa kira-kira langkah? Apakah menyurati menteri untuk tidak menerima, atau ini pernah terjadi kan ketika Abu Dr. Jenny dulu gubernur mengusulkan beberapa nama kan ditolak oleh menteri. Benar. Satu. Yang kedua, mereka kan juga harus mengikuti tes lagi kan yang dilakukan oleh kementerian gitu. Jadi tidak ada jaminan juga 3 nama yang dikirim oleh PJ ini diterima oleh. Tapi terlepas dari itu, kira-kira sikap parlemen Aceh, terutama Anda sebagai partai pendukung gubernur terpilih, gimana kira-kira? Ini semua udah berlalu nih, nama sudah dikirim. Betul, terima kasih. Terkait dengan katakanlah gubernur telah mengirimkan 3 nama tersebut, saya pikir apa yang dilakukan oleh Saudara Muzakir Manaf ataupun Muallim gitu yang telah menyurati secara khusus Kementerian SDM yang beliau katakanlah seperti kita sampaikan tadi sebagai komisi pengawas ataupun penguas di BPMA, saya pikir beliau juga punya legal standing dalam hal ini. Yang kedua juga saya pikir beliau sebagai gubernur pilihan rakyat. Artinya dua persoalan ini ataupun 2 indikator tadi itu saya pikir sudah cukup bagi Kementerian SDM untuk kemudian menyutup sementara. Sampai kemudian terpilih ataupun dilantik nanti gubernur. Kalau terpilih udah dilantik. Benar, tinggal menunggu pelantikan. Selesai pelantikan biarlah gubernur nanti akan merapikan kemudian. Apakah kemudian gubernur terpilih nanti akan membentuk tim sel yang baru, gitu ya? Nah, itu kita kembalikan kepada gubernur terpilih. Karena saya pikir ini krusial, karena menyangkut dengan menselaraskan visi dan misi gubernur Aceh, yang kemudian termaktub nanti dalam RPJM, gitu ya? Nah, saya pikir bukan main-main, bukan persoalan satu 2 bulan. Ini memang terkesan kejar tayang juga. Iya, betul. Siapa cepat dia dapat. Ya, benar-benar. Maka saya pikir sudahlah, kita mohon kepada PJ Gubernur Aceh. Saya pikir juga beliau punya komunikasi yang baik ya dengan pemerintah pusat. Saya pikir dengan sisa waktu ini beliau lebih konsentrasi kepada isu-isu strategi nasional, bahwa pemerintah pusat hari ini mencanangkan untuk program ketahanan nasional dan pangan, gitu. Saya pikir PJ Gubernur Aceh bisa berkonsentrasi ke situ. Bagaimana kemudian Aceh itu juga memiliki tempat ruang, begitu ya, untuk menjalankan program tersebut. Bagaimana kemudian persoalan stunting di Aceh. Bagaimana kemudian sisa waktu tahun anggaran 2024 sarapan belanjanya juga harus dioptimalkan. Malah saya dengar ada pergeseran ini. Benar. Nah, itu. Artinya ini saya pikir yang perlu konsentrasi PJ Gubernur Aceh. Jangan kemudian terlalu jauh begitu ya. Melakukan sesuatu yang sebenarnya itu adalah tugas daripada gubernur terpilih nanti ya. Oke, tadi sudah saya katakan apa daya nama sudah dikirim. Iya. Apa permintaan atau harapan Tengku Muhar kepada Menteri SDM terhadap surat PJ Gubernur Aceh? Ya, mungkin melalui podcast ini mohon izin Pak Bang Saleh gitu ya. Saya mohon kepada Pak Menteri SDM ya, karena ini tahun politik ya.
Ya, artinya proses ini adalah proses transisi. Bahwa kita tahu bersama Aceh sudah memiliki gubernur, gitu ya, pilihan rakyat. Tinggal kemudian kita menunggu proses pelantikannya yang direncanakan yaitu pada tanggal 7 Februari tahun 2025. Gitu. Artinya hanya sisa waktu sekitar 1 bulan lebih, tidak sampai 2 bulan lagi. Permintaan Tengku Muhar tolak atau tunda? Ya, kepada Pak Menteri. Secara spesifik saya minta kepada Pak Menteri mohon ditunda untuk sementara waktu. Proses tunda artinya sepakat dengan 3 itu atau tolak proses baru? Ini kan dua hal yang berbeda. Berarti tolak ya? Tolak dulu. Karena menurut analisa saya, tim sel yang sudah dibentuk, yang kemudian telah melahirkan 3 nama yang sudah dikirim oleh PJ Gubernur, menurut saya itu belum memiliki legal standing yang kuat. Ya. Jadi supaya tidak ada implikasi hukum di kemudian hari, menurut saya mohon kiranya Pak Menteri, gitu ya, terus sementara ditolak dulu. Dan itu bukan sesuatu yang aneh ya. Itu memang hak Menteri dan seperti kita katakan tadi itu pernah terjadi ketika usulan nama yang dikirim juga oleh mantan Gubernur Aceh yang lama, Dr. Jeni Abdullah. Saya pikir juga melalui podcast ini seiring dengan permintaan dari Komwas tadi ya, itu Saudara Muzakir Manaf atau Mualim kepada kementerian, saya pikir tidak salah juga kemudian melalui lembaga DPR Aceh ya. Saya sampaikan juga melalui pimpinan DPR Aceh barangkali juga ikut menguatkan rekomendasi ya, menerbitkan rekomendasi dari DPR supaya kemudian kita minta kepada Kementerian SDM untuk sementara ditolak. Artinya pimpinan DPR ya, Ketua DPR Aceh mengirim surat khusus kepada Menteri. Menyurati secara khusus kepada Kementerian SDM supaya proses ataupun nama yang telah dikirim untuk sementara ditolak untuk sementara. Nah, biarlah kemudian nanti setelah pelantikan gubernur, biarlah gubernur nanti akan merapikan proses seleksi yang kita harapkan betul-betul akan memiliki chemistry ya, atau bisa menselaraskan dengan RPJM gubernur 5 tahun ke depan. Gitu masalah. Ada lagi? Ya, terakhir mungkin mencermati dinamika yang terjadi terkait dengan proses seleksi ya yang dilakukan oleh tim sel. Saya minta kepada gubernur ataupun PJ Gubernur Aceh yaitu 2 poin. Yang pertama meminta kepada Surah PJ Gubernur Aceh untuk menghentikan ya segala proses seleksi yang sedang berjalan saat ini, karena menurut analisa kami proses seleksi yang dilakukan oleh Surah PJ Gubernur Aceh itu belum memiliki legal standing yang kuat. Gitu. Nah, yang kedua, sesegera mungkin saya minta kepada Saudara PJ Gubernur Aceh untuk mencabut SK terkait dengan pembentukan tim seleksi, ya, tim seleksi penjaringan ataupun uji kelayakan serta kepatutan kepada calon kepala BPMA tersebut. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Tengku Muhar alias Tengku Haji yang telah hadir di podcast ini. Sahabat sisi lain, itu tadi perbincangan saya dengan Tengku Muharudin, Ketua Komisi 1 DPR Aceh, politisi dari Partai Aceh, periode 2024-2029. Seperti kebiasaan yang telah selalu saya lakukan dan katakan bahwa pembicaraan ini atau diskusi ini atau dialog ini tidak saya ambil kesimpulan. Anda yang berhak untuk mengambil kesimpulan dari apa yang kami bicarakan. Terima kasih, sampai bertemu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.